Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu dan rekan-rekan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alifah Saskia Anjani dan saya sendiri Hania Titani akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang metabolisme dan termoregulasi. Materi mengenai metabolisme akan dibahas oleh rekan saya yaitu Alifah Saskia. Pada Alifah disilakan. Terima kasih Ami. Baiklah Ibu dan rekan-rekan, saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Metabolisme berasal dari kata Yunani metabol yang berarti perubahan. Metabolisme kadang juga diartikan pertukaran zat antara satu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Menurut Santoso 2009, metabolisme dapat didefinisikan sebagai keseluruhan reaksi kimiawi yang diperlukan untuk merubah bahan makanan yang telah diperoleh dari hasil pencernaan untuk dapat digunakan oleh tubuh. Setiap organisme melakukan metabolisme, baik organisme uniseluler maupun multiseluler. Metabolisme berlangsung di dalam setiap sel makhluk hidup. Fungsi dari metabolisme antara lain yaitu untuk memperoleh energi kimiawi dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Selanjutnya untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Dan yang terakhir untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi metabolisme yaitu kebutuhan energi, usia, hormon, iklim, dan malnutrisi. Laju metabolisme. Laju metabolisme merupakan jumlah total energi yang diproduksi dan digunakan oleh tubuh per satuan waktu. Laju metabolisme berkaitan erat dengan respirasi karena respirasi merupakan proses ekstraksi energi dari molekul makanan yang bergantung pada adanya oksigen. Secara sederhana, reaksi kimia yang terjadi dalam respirasi dapat dituliskan sebagai berikut, reaksinya yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O dan ATP. Selanjutnya itu macam-macam metabolisme, ada 3. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat yang terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Hasil akhir dari proses pencernaan adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida lainnya. Selanjutnya itu metabolisme protein. Protein dalam makanan hampir sebagian besar berasal dari daging dan sayuran. Protein dicerna di lambung oleh enzim pepsin yang aktif pada pH 2-3 atau bisa juga disebut suasana asam. Pepsin mampu mencerna semua jenis protein yang berada dalam makanan. Dan yang ketiga itu metabolisme lemak. Pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau memecah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Selanjutnya itu ada proses-proses metabolisme. Proses-proses metabolisme terbagi menjadi 2 macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini di mana substansi sederhana dikonversi menjadi substansi kompleks. Sedangkan katabolisme ini melibatkan reaksi penguraian atau degradasi molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang disertai dengan pelepasan energi. Sebagian energi yang diperoleh dari metabolisme akan terbuang ke lingkungan, terutama melalui proses sekresi, misalnya pengeluaran feses dan urin. Sebagian lagi akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai energi yang dapat dimetabolisme. Ini diagram mengenai proses dari metabolisme. Kalau anabolisme itu dia memerlukan energi, sedangkan katabolisme melepaskan energi. Untuk anabolisme ini terdiri atas fotosintesis dan kemosintesis. Kalau katabolisme ini contohnya itu pada respirasi. Respirasi itu proses glikolisis, daur Krebs, transport elektron. Kalau respirasi terdiri atas respirasi aerob serta respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, selanjutnya itu anabolisme, suatu reaksi kimia untuk membentuk kompleks molekul yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pertahanan kehidupan. Disintesis dari zat yang lebih simpel yang disertai dengan penggunaan energi. Pada reaksi ini diperlukan energi dari luar. Fungsi energi tersebut untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana
menjadi senyawa yang kompleks. Energi yang diperlukan tidak dibuang, melainkan disimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang baru terbentuk. Contohnya glikogen, lemak, dan protein berguna sebagai bahan bakar cadangan untuk katabolisme serta molekul protein. Anabolisme meliputi 3 tahapan dasar, antara lain produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Pengaktifasian senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Dan yang ketiga, penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Menurut Sri Ranjit DKK 2003, proses anabolisme yang terjadi pada hewan antara lain, yang pertama itu ada kemosintesis, suatu proses asimilasi karbon yang energinya berasal dari reaksi-reaksi kimia dan tidak diperlukan klorofil. Umumnya dilakukan oleh mikroorganisme, misalnya bakteri. Organisme disebut kemoautotrof. Bakteri kemoautotrof ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan energi yang timbul digunakan untuk asimilasi karbon. Beberapa macam bakteri yang tidak mempunyai klorofil dapat mengadakan asimilasi C dengan menggunakan energi yang berasal dari reaksi-reaksi kimia. Misalnya bakteri sulfur, bakteri nitrat, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada sintesis lemak. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein, karena dalam metabolisme ketiga zat tersebut bertemu di dalam daur Krebs. Sebagian besar pertemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus daur Krebs, yaitu asetil koenzim A. Akibatnya, ketiga macam senyawa tadi dapat saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut. Lemak dapat dibentuk dari protein dan karbohidrat. Karbohidrat dapat dibentuk dari lemak dan protein, dan seterusnya. Selanjutnya ada sintesis protein. Sintesis protein yang berlangsung di dalam sel melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Penggabungan molekul-molekul asam amino dalam jumlah besar akan membentuk molekul polipeptida. Pada dasarnya, protein adalah suatu polipeptida. Setiap sel dari organisme mampu untuk mensintesis protein-protein tertentu yang sesuai dengan keperluannya. Sintesis protein dalam sel dapat terjadi karena pada inti sel terdapat suatu zat atau substansi yang berperan penting sebagai pengatur sintesis protein. Substansi-substansi tersebut adalah DNA dan RNA. Selanjutnya itu ada katabolisme. Katabolisme merupakan suatu proses reaksi kimia untuk memecahkan kompleks molekul menjadi molekul yang berukuran lebih kecil disertai pelepasan energi. Pada reaksi ini, energi kimia yang terikat akan lepas sehingga dihasilkan energi. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Beberapa jenis reaksi katabolisme yaitu glikolisis, siklus Krebs, dekarboksilasi oksidatif, dan transport elektron. Yang pertama itu ada glikolisis. Menurut Murray 2006, glikolisis merupakan reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa yang terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH atau nikotinamide adenin nukleotid H, dan 2 ATP. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi, karena ATP merupakan molekul penyimpan energi. Berikut ini tahapan dari proses glikolisis. Oke, selanjutnya itu ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom 2C, yaitu asetil koenzim A atau asetil-CoA. Reaksi dekarboksilasi oksidatif ini disingkat juga dengan DO. Sering juga disebut sebagai tahap persiapan untuk masuk ke siklus Krebs. Asam pirufat yang mendapat molekul oksigen yang cukup akan meneruskan tahapan reaksi, yaitu ke siklus Krebs. Namun asam pirufat ini tidak dapat begitu saja masuk ke dalam siklus Krebs karena asam pirufat memiliki atom C terlalu banyak, yaitu 3 buah. Persyaratan molekul yang dapat menjalani siklus Krebs adalah molekul tersebut harus mempunyai 2 atom C. Karena itu asam pirufat akan menjalani reaksi dekarboksilasi oksidatif. Berikut ini proses dari dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya,
itu ada siklus Krebs. Tricarboxylic cycle atau TCC disebut juga dengan siklus asam trikarboksilat atau Krebs cycle atau siklus asam sitrat. Siklus Krebs ini merupakan jalan akhir katabolisme karbohidrat dan protein karena ketiganya dapat membentuk asetil-CoA. Siklus Krebs juga merupakan sumber molekul untuk proses anabolik seperti pembentukan asam lemak, asam amino, dan gluconeogenesis sehingga berfungsi ganda. Fungsi amfibolik atau anaplerotik terjadi di intramitokondria. Di eritrosit tidak terjadi TCC karena tidak mempunyai mitokondria. Berikut ini gambar proses dari siklus Krebs. Selanjutnya itu ada transport elektron. Rantai transport elektron merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi yang terjadi secara bersamaan. Transport elektron ini akan mentransfer proton melintasi membran. Secara keseluruhan, rantai transport elektron terdiri dari protein, enzim, dan molekul-molekul lainnya. Berikut ini gambar dari proses transport elektron. Nah, ini dia kesimpulan dari keempat proses tadi. Pada glikolisis itu terjadi di sitoplasma, inputnya itu glukosa, produknya itu menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Tahapannya dekarboksilasi dari oksidatif itu terjadi di matriks mitokondria. Inputnya itu 2 asam pirufat, produknya yaitu 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Selanjutnya itu siklus Krebs terjadi pada matriks mitokondria. Inputnya 2 asetil-CoA, produknya 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Yang terakhir itu ada transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria atau krista. Inputnya itu 10 NADH dan 2 FADH2. Produknya 34 ATP dan 6 H2O. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada Ami. Terima kasih kepada rekan saya, yaitu Alifa, yang telah menyampaikan materi tentang metabolisme. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai termoregulasi. Nah, pengertian termoregulasi. Termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Proses yang terjadi pada hewan untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap konstan dinamis. Mekanisme termoregulasi terjadi dengan mengatur keseimbangan antara perolehan panas dengan pelepasan panas. Termoregulasi manusia berpusat pada hipotalamus anterior. Terdapat 3 komponen pengatur atau penyusun sistem pengaturan panas, yaitu termoreseptor, hipotalamus, dan saraf eferen, serta termoregulasi dapat menjaga suhu tubuhnya pada suhu tertentu yang konstan, biasanya lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, mekanisme pertukaran panas dalam tubuh dan mekanisme untuk memperoleh panas. Nah, pertukaran panas dengan lingkungan meliputi 4 proses, yaitu radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Nah, yang pertama yaitu radiasi atau elektromagnetik. Nah, radiasi dipancarkan dari permukaan yang suhu lebih tinggi dan diabsorpsi oleh bagian lain yang suhunya lebih rendah. Yang kedua itu ada konduksi. Ada konduksi yaitu perpindahan langsung energi melalui kontak fisik. Yang ketiga ada konveksi. Konveksi ini merupakan hasil kehilangan panas secara konduksi ke udara yang melapisi permukaan tubuh. Dan yang terakhir ada evaporasi, yaitu perubahan dari fase cair ke uap air. Selanjutnya, macam-macam suhu dalam termoregulasi. Yang pertama itu ada suhu inti atau core temperature. Nah, suatu inti menggambarkan suhu organ-organ dalam seperti kepala, dada, dan abdomen dan dipertahankan mendekati 37 derajat Celcius. Yang kedua ada suhu kulit atau cell temperature.
Suhu kulit menggambarkan suhu kulit tubuh, jaringan subkutan, batang tubuh yang berfluktuasi dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Dan yang ketiga ada suhu tubuh rata-rata atau mean body temperature. Nah, suhu ini merupakan suhu rata-rata gabungan suhu inti dan suhu kulit. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu pada lingkungan hewan. Ada 3, yang pertama yaitu poikilotem. Adalah kelompok suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan, suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh luar. Nah, hewan ini yang tidak mampu mempertahankan suhu tubuhnya. Yang kedua, itu ada homoitem. Homoitem ini sering disebut hewan berdarah panas karena mampu menjaga panas suhu tubuhnya. Pada hewan homoitem ini, suhunya lebih stabil. Hal ini dikarenakan adanya reseptor dalam otaknya untuk mengatur suhu tubuh. Nah, yang ketiga itu ada heterotem. Ini adalah kelompok hewan yang pada saat tertentu memiliki sifat poikilotem dan pada saat lain bersifat homeotermik, dan kelompok hewan yang mengatur suhu tubuh secara parsial, yaitu regulasinya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Selanjutnya ada hewan eksotermis dan endotermis. Nah, hewan eksotermis ini adalah hewan yang memperoleh panas dari lingkungan dan akan meregulasi temperatur tubuhnya berdasarkan produksi panas dari dalam tubuh. Contohnya seperti invertebrata dan vertebrata akuatis, ikan dan amfibi. Hewan eksotermis sangat tergantung kepada panas lingkungan untuk meningkatkan suhu tubuhnya. Nah, selanjutnya itu hewan endotermis. Hewan endoterm ini adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari dalam tubuh sebagai hasil dari proses metabolisme sel tubuh. Suhu tubuh dipertahankan agar tetap konstan, walaupun suhu lingkungannya selalu berubah, contohnya seperti burung dan mamalia. Nah, burung dan mamalia dapat dinyatakan sebagai hewan endoterm sejati. Pada hewan endoterm dapat kita temukan adanya variasi suhu tubuh yang cukup besar untuk mempertahankan suhu tubuh dengan cara menyeimbangkan pembentukan dan pelepasan panas. Selanjutnya yaitu mekanisme pada poikilotermis. Yang pertama, efek-efek letal dari pembekuan atau suhu rendah akan dapat dihindari dengan perubahan titik beku. Nah, yang kedua, peningkatan pada kandungan osmotik cairan tubuh akan menurunkan titik beku dan melindungi organisme dan proses pembekuan. Yang ketiga, pada insekta, hemolimfnya secara normal mengandung gliserol yang akan menurunkan titik beku dan menjadi proteksi bagi jaringan-jaringan yang membeku dari kerusakan. Yang keempat itu vertebrata tidak memiliki toleransi terhadap pembekuan atau supercooling dibandingkan dengan invertebrata. Yang kelima, aklimatisasi dapat merubah batas-batas letal menjadi sedikit meluas dalam kisaran toleransi yang menggunungkan. Dan yang keenam, umumnya aklimatisasi dipercayai terlibat dalam sintesis berbagai enzim baru dan terlihat juga dalam perubahan kuantitatif dari jumlah enzim yang tersedia. Selanjutnya yaitu temperatur tubuh pada poikiloterm. Yang pertama, aktivitas poikilotermis ini tergantung kepada suhu lingkungannya dan suhu sehubungan dengan itu. Hewan-hewan sekelompok ini tidak akan memerlukan energi terlalu besar untuk termoregulasinya, karena laju metabolismenya juga rendah dengan sedikit atau tanpa adanya produksi panas. Nah, yang selanjutnya, dalam kondisi dingin, suhu tubuhnya rendah dan di kondisi panas, maka suhu tubuhnya akan meningkat. Nah, poikiloterms meregulasi suhu tubuhnya dengan mekanisme fisika hanya melalui yang pertama insulasi, yang sedikit memungkinkan kehilangan panas lebih cepat dan mencegah akumulasi panas yang tersimpan dalam tubuh. Yang kedua, suhu tubuh di bagian dalam atau core body temperature yang diukur dari bagian rektal akan lebih rendah daripada suhu lingkungannya. Yang ketiga, pada lingkungan yang tinggi, panas tubuh akan dikurangi melalui evaporasi. Yang keempat, pada suhu lingkungan yang rendah, tidak ada proses regulasi spesifik untuk memproduksi panas karena tidak ada regulasi kimiawi. Nah, selanjutnya yaitu poikilotermis aquatis.
Invertebrata aquatis dapat mentoleransi kisaran fluktuasi temperatur yang lebih luas dibandingkan dengan vertebrata poikilotermes. Vertebrata aquatis, yaitu ikan, adalah hewan yang akuatis yang bernafas dengan insang, di mana suhu tubuhnya dipertahankan untuk tetap sama dengan suhu lingkungan. Laju metabolismenya sangat rendah, sehingga laju pertukaran panas juga rendah. Nah, dapat kita lihat di slide ini ada gambar, yaitu pertukaran panas pada ikan. Panas yang dihasilkan dari metabolisme di otot akan dialirkan dari darah vena yang panas menuju darah arteri yang dingin. Nah, sebenarnya seekor ikan yang berenang akan menghasilkan sejumlah panas yang berhubungan dengan aktivitas muskular yang dapat meningkatkan temperatur tubuh secara temporer, akan tetapi segera akan kembali sama dengan suhu lingkungannya. Hal ini terjadi karena panas tubuh yang dihasilkan dari aktivitas muskular akan segera ditransfer ke darah dan mencapai insang yang kemudian segera berhubungan dengan air. Selanjutnya yaitu ada poikilotermis terrestrial. Nah, yang pertama, hewan terrestrial akan dihadapkan dengan fluktuasi suhu lingkungan yang lebih besar seperti hewan gurun mengalami varian suhu harian yang ekstrim. Yang kedua, hewan invertebrata terrestrial adalah kelompok hewan yang memiliki daya adaptasi maksimum terhadap lingkungannya. Habitatnya sangat beragam dan juga kebutuhan termalnya. Yang ketiga, hewan vertebrata terrestrial poikilotermis seperti amfibi memiliki pola regulasi suhu yang cukup unik. Nah, yang keempat, amfibi memiliki perubahan temperatur tubuh yang spesifik sehubungan dengan lingkungannya. Nah, kulit amfibi kendati tidak efektif untuk regulasi fisiologis, namun memberi proteksi dalam kondisi ekstrim pada lingkungan yang kering dan panas. Air akan hilang dari kulit melalui evaporasi. Nah, yang kelima, ketika berada di darat, kulit yang basah akan berfungsi seperti termometer gelembung basah dan evaporasi yang konstan dari air pada kulit akan menjaga suhu tubuh berada di bawah suhu lingkungan. Selanjutnya yaitu temperatur tubuh pada homeotermis. Nah, reptil adalah kelompok vertebrata pertama yang memperlihatkan usaha awal dari homeotermis dengan adanya mekanisme termodulasi pada level awal. Burung dan mamalia menjaga suhu tubuh secara independen dan memiliki komponen-komponen termoregulasi yang efisien. Panas tubuh akan dihasilkan dan dipertahankan dalam kondisi lingkungan yang dingin, sedangkan panas akan hilang dalam kondisi lingkungan yang bersuhu tinggi. Dapat kita lihat gambar di samping, yaitu gambar reptil. Slide selanjutnya. Nah, regulasi suhu tubuh homeotermis, yaitu produksi panas dan kehilangan panas akan berganti secara cepat dan lancar dalam hubungannya dengan temperatur tubuh dan lingkungan. Ini adalah regulasi fisika dari panas. Selanjutnya, produksi panas akan diregulasi oleh panas kimiawi yang dilakukan dengan mempercepat laju metabolisme tubuh ketika kebutuhan panas tubuh meningkat. Selanjutnya yaitu termoregulasi pada heterotermik. Nah, heterotermik ini adalah hewan yang mampu memproduksi panas endotermik dalam berbagai tingkat, tetapi umumnya tidak meregulasi suhu tubuhnya dalam rentangan pendek. Heterotermik mungkin dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu heterotermik temporal dan heterotermik regional. Nah, heterotermik temporal ini merupakan suatu kategori yang luas, di mana suhu tubuh hewan dapat berbeda setiap saat. Sedangkan heterotermik regional sebenarnya adalah poikilotermik seperti teleostei besar yang dapat mencapai suhu tubuh dalam atau suhu jaringan dalam cukup tinggi melalui aktivitas otot, sementara jaringan periferal dan ekstremitas mendekati suhu lingkungannya. Temperatur tubuh pada heterotermis. Nah, kelompok mamalia yang termasuk ke dalam kelas Prototheria dan Metatheria, misalnya Echidna, Ornithorhynchus, Armadillo, Opsum, dan lain-lain, memiliki suhu tubuh yang rendah sehubungan dengan lingkungannya dan memperlihatkan kisaran yang luas dari fluktuasi temperatur dan metabolismenya.
Beberapa bagian tubuh seperti kaki, ekor, kuping, dan lain-lain memiliki insulasi yang sedikit dibandingkan dengan bagian lainnya, dan temperatur pada bagian tersebut lebih rendah daripada temperatur di dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu pusat kontrol termoregulasi. Pada endotermis menjaga stabilitas suhu dalam tubuhnya, dan untuk melakukan mekanisme tersebut, maka terdapat suatu pusat kontrol termoregulasi. Dalam hal ini, yang bekerja untuk menyeimbangkan produksi panas dan kehilangan panas. Hal ini dikontrol oleh sistem saraf. Contohnya aktivitas otot volunteer atau gigilan atau shivering akan meningkatkan produksi panas, dan keduanya akan dipengaruhi melalui saraf motorik. Kehilangan panas dapat diganti dengan memvariasikan jumlah darah yang mengalir melalui kulit, atau dapat ditingkatkan dengan mengeluarkan keringat tersebut di bawah kontrol sistem saraf simpatik. Nah, pada homeotermis, pusat kontrol termogulasi terletak di hipotalamus. Nah, hipotalamus ini adalah bagian yang sangat peka, yang merupakan pusat integrasi utama untuk memelihara keseimbangan dari berbagai bagian tubuh di kulit. Nah, pusat termoregulasi terdapat di hipotalamus adalah hipotalamus anterior yang berfungsi sebagai regulator terhadap suhu panas, dan hipotalamus posterior yang berfungsi sebagai regulator terhadap suhu dingin. Selanjutnya, penelitian terhadap rekaman elektrik pada hipotalamus telah menemukan adanya 3 tipe sel yang sensitif terhadap suhu, yaitu yang pertama reseptor panas. Sel-sel yang meningkatkan aktivitasnya jika suhu hipotalamus meningkat tidak mempengaruhinya. Yang kedua, reseptor dingin. Sel-sel yang meningkatkan muatannya jika suhu hipotalamus tidak terpengaruh. Yang ketiga, reseptor campuran. Sel-sel yang memperlihatkan respon terhadap peningkatan suhu kulit, tetapi juga selanjutnya akan meningkatkan hipotalamus menjadi panas. Pusat kontrol termoregulasi pada manusia. Nah, termoregulasi manusia berpusat pada hipotalamus anterior. Terdapat 3 komponen pengatur atau penyusun sistem pengaturan panas, yaitu termoreseptor, hipotalamus, dan saraf eferen, serta termoregulasi. Kontrol keseimbangan suhu tubuh manusia dilakukan dengan menyeimbangkan antara heat production dan heat loss. Selanjutnya, termoregulasi hewan endotermis. Hewan endotermis adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari dalam tubuh sebagai hasil dari proses metabolisme sel tubuh. Contohnya tadi burung dan mamalia. Nah, termoregulasi pada burung. Burung biasanya memiliki temperatur dalam tubuh yang lebih tinggi daripada mamalia. Di lingkungan yang panas, burung akan kehilangan air melalui respirasi. Pada suhu lingkungan yang lebih tinggi akan meningkatkan aktivitas respirasi dan akan berakibat pada kehilangan air, sekurangnya 4 kali lipat pada suhu 34 dan 40 derajat Celcius. Nah, hal ini adalah pendinginan evaporatif. Transfer panas pada burung di samping proses pendinginan evaporatif juga melalui piranti lainnya. Salah satunya adalah dengan mengepakkan sayap sehingga tubuh terekspos dengan lingkungan, penekanan bulu, peningkatan aliran darah ke kaki, dan jengger atau pial yang akan meningkatkan konduktansi termal. Mekanisme tingkah laku yang berhubungan dengan regulasi suhu, yaitu banyak spesies burung berpindah ke area yang lebih ternaung pada siang hari dan mengurangi pertambahan panas tubuhnya. Burung dapat juga terbang di ketinggian untuk melepaskan diri dari panas pada tempat yang rendah. Selanjutnya, termoregulasi pada mamalia. Pada mamalia, suhu di dalam tubuhnya berada pada kisaran 35 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius, yang biasanya lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Nah, regulasi suhu pada mamalia biasanya berhubungan dengan adaptasi morfologi dan ekologi. Selanjutnya, mamalia secara kontinu melepaskan panas ke lingkungannya melalui mekanisme transfer panas. Proses termoregulasi tersebut berkenaan dengan
kontrol laju pelepasan panas lingkungan, dan peningkatan produksi panas. Mamalia yang hidup di daerah dingin akan mempertahankan suhu tubuhnya untuk lebih tinggi selama masa dingin yang intens. Suhu tubuh mamalia akan relatif tetap konstan. Adaptasinya melalui efisiensi insulasi tubuh dengan adanya rambut tebal dan lemak di bawah kulit, dan efektifnya kerja pengontrol vaskomotor serta mekanisme pertukaran panas countercurrent dalam sistem peredaran. Menurunnya sensitivitas terhadap suhu dari reseptor di bagian perifer. Selanjutnya yaitu adaptasi terhadap suhu panas. Meningkatkan pelepasan panas tubuh dengan meningkatkan penguapan baik melalui proses berkeringat ataupun terengah-engah. Melakukan gular fluttering, yaitu menggerakkan daerah kerongkongan secara cepat dan terus-menerus, sehingga penguapan melalui saluran pernapasan dan mulut dapat meningkat. Akibatnya pelepasan tubuh juga meningkat. Misalnya pada ayam yang sedang mengerami telur. Dapat kita lihat ini ayam yang sedang mengerami telur. Selanjutnya menggunakan strategi hipotermik, yaitu mempertahankan atau menyimpan kelebihan panas metabolik di dalam tubuh sehingga suhu tubuh meningkat saat tinggi. Contohnya unta dan rusa gurun. Selanjutnya, mekanisme adaptasi suhu tinggi. Kontrol terhadap laju pelepasan panas, transfer panas endogen dari dalam tubuh melawan gradien termal dari tubuh ke lingkungan yang panas melalui evaporasi agar tubuh tetap dingin. Contohnya yaitu hewan yang hidup di gurun. Nah, permasalahan termogulasi hewan gurun yang pertama yaitu relaksasi batas-batas termal selama kontrol hemostatik dipertahankan. Yang kedua, pertahanan dalam bentuk perilaku mendominasi piranti termoregulasi. Yang ketiga, struktur khusus dan adaptasi fungsionalnya berkembang. Nah, selanjutnya yaitu sensitivitas hewan terhadap suhu. Metabolisme dan panas tubuh sangat berhubungan erat satu sama lain. Kebanyakan reaksi biokimia secara ekstrim sangat sensitif terhadap temperatur. Peningkatan suhu 10 derajat Celcius akan meningkatkan kecepatan reaksi 2 kali lipat. Sedangkan suhu rendah akan memberikan efek berkebalikan, sama kehidupan organisme tergantung kepada reaksi kimiawi. Maka keseluruh proses biologis yang berlangsungan di dalam tubuhnya akan dipengaruhi oleh fluktasi temperatur. Dapat kita lihat gambar di slide ini, yaitu gambar kisaran temperatur dari berbagai hewan. Selanjutnya, adaptasi terhadap suhu dingin. Nah, sebagian hasil dari stimulasi reseptor dingin, terjadi konstriksi pembuluh darah yang mengaliri kulit untuk menurunkan pelepasan panas. Dingin juga menyebabkan terjadinya rambut-rambut, bulu, dan peningkatan aktivitas muskular. Nah, suhu darah diturunkan sebagai konsekuensi di mana pusat regulasi panas mulai beroperasi dan diikuti dengan gigilan atau shivering. Selanjutnya yaitu hibernasi. Nah, fenomena di mana suhu tubuh turun drastis pada level yang rendah sehubungan dengan suhu lingkungan selama musim dingin atau tantangan adaptif yang memerlukan persiapan sebelum memasuki masa hibernasi. Ini adalah pola adaptasi hipotermia biasanya ditemukan pada hewan mamalia. Sebelum dominansi musim dingin dimulai, hewan akan menyimpan sejumlah besar lemak dan mulai memasuki fase lemah atau letargi dan diikuti dengan periode dormansi. Dapat kita lihat di slide ini tupai panda dan beruang yang sedang melakukan hibernasi. Selanjutnya yaitu hibernasi memperlihatkan sejumlah atribut fisiologis. Pertama, suhu dalam tubuh atau core turun 1-2 derajat di bawah suhu lingkungan. Yang kedua, konsumsi oksigen menurun sebesar 5% dari laju metabolisme basal. Yang ketiga, laju pernapasan menurun, kadang-kadang terhenti dalam beberapa waktu. Yang keempat, laju detak jantung turun sekitar 5-6 kali per menit. Tekanan darah tetap memadai. Yang kelima, tubuh sangat lamban atau torpor, atau bahkan hampir tidur. Selanjutnya itu perubahan kondisi fisiologis. Aklimasi adalah perubahan temperatur yang dikondisikan di laboratorium. Nah, sedangkan
Aklimatisasi adalah upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme yang terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Nah, aklimatisasi termal yaitu kemampuan hewan untuk mengubah kisaran temperatur tubuhnya dalam level perubahan yang masih dapat ditoleransi sebagai suatu upaya untuk menjaga kondisi fisiologis tubuh. Aklimatisasi termal digunakan untuk perubahan temperatur yang terjadi di alam, sedangkan aklimasi digunakan untuk istilah bagi perubahan suhu yang dikondisikan di laboratorium. Jika hewan dipelihara di lingkungan yang baru, yang berbeda dari habitat aslinya, mungkin hewan tersebut akan memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik untuk bertahan hidup atau bahkan mengalami kematian. Selanjutnya, beberapa poikilometris memperlihatkan peningkatan mendadak dari laju metabolismenya. Ketika suhu eksternal meningkat dan pada kondisi dingin juga akan memperlihatkan penurunan yang tiba-tiba. Perubahan pada laju metabolisme dideskripsikan sebagai kompensasi konsekuensi aklimatisasi. Ketika kembali ke kondisi temperatur normalnya, laju reaksi tidak akan kembali ke level awal, tetapi mungkin akan lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan arah aklimatisasinya. Amfibi dapat mentolerir suhu tinggi konsekuensi esensial dan aklimatisasinya. Reptilia juga memperlihatkan mekanisme termoregulasi fisiologis. Kelompok reptilia terestrial dapat tubuhnya dengan seleksi habitat. Kelompok tersebut memperlihatkan banyak adaptasi perilaku dan evolusi kemampuan fisiologis dalam mekanisme termoregulasi antisipasi seperti burung dan mamalia. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Alifah. Kepada Alifah, disilakan. Oke, terima kasih Ami. Selanjutnya itu ada gangguan metabolisme. Gangguan metabolik adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh menurut Suganda dan Gustaviani 2007. Gangguan metabolisme karbohidrat, itu ada galaktosemia, yaitu kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa dengan baik. Galaktosa adalah jenis gula yang terdapat dalam susu. Selanjutnya itu ada diabetes, mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat. Gangguan metabolisme protein, itu ada fenilketonuria, yaitu terjadi ketika kadar asam amino atau protein fenilalanin dalam darah terlalu tinggi, dan ada alkaptonuria yang terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan fenilalanin dengan baik, sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Selain itu ada gangguan metabolisme lemak. Ada penyakit Gaucher. Penyakit ini membuat tubuh tidak mampu memecah lemak sehingga lemak menumpuk di hati, limpa, dan sumsum tulang. Gangguan ini akan memicu kerusakan tulang. Misalnya itu ada penyakit Tay-Sachs. Tay-Sachs mengakibatkan penumpukan lemak pada otak. Selain itu ada gangguan termoregulasi. Yang pertama ada hipotermia. Hipotermia merupakan keadaan menurunnya temperatur bagian dalam tubuh sampai di bawah normal pada binatang homeoterm yang tidak mampu melakukan hibernasi. Di alam bebas, hipotermia biasanya terjadi secara perlahan yang disebabkan oleh payahnya atau menurunnya mekanisme metabolisme untuk melawan dingin. Aktivitas menggigil yang berlangsung dalam jangka waktu lama menyebabkan habisnya cadangan glikogen yang terdapat pada otot rangka dan hati, dan juga menurunnya kandungan glikogen otot jantung. Selanjutnya yang kedua yaitu ada penyakit demam. Demam dapat didefinisikan sebagai setiap kondisi keseimbangan panas positif yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh makanan, latihan, atau lingkungan. Pada waktu demam, terjadi penimbunan panas di dalam tubuh dan temperatur tubuh meningkat secara tajam atau tubuh dikatakan mengalami hipertermia. Terjadinya keseimbangan panas yang positif itu disebabkan oleh menurunnya aktivitas pengeluaran panas karena terjadi vasokonstriksi kulit dan oleh meningkatnya aktivitas produksi panas. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan kepada Ami. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Alifah Saskia.
Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.